Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Terima kasih untuk sudah tepat waktu jam 2 kita akan memulai sesi panel 3 yang berjudul Implementation of Cross Cultural Religious Literacy in Education. Semoga sudah pada refresh ya Bapak Ibu setelah makan siangnya. Dan langsung saja kita panggilkan para narasumber di sesi panel 3 ini untuk naik ke panggung dan kami persilakan untuk duduk di kursi yang telah tersedia. Kami panggilkan Bapak Matius Ho, kemudian Bapak Muhammad Kafrawi, Bapak Sarifuddin, dan Ibu Salomina Patti, MSI. Ya, kami panggilkan Bapak Matius Ho, Bapak Muhammad Kafrawi, Bapak Sarifuddin, dan Ibu Salomina Patti untuk dapat naik ke panggung dan dipersilahkan duduk di kursi yang telah tersedia. Terima kasih. Dan kami mengundang moderator untuk memandu sesi ini yaitu Bapak Budi Setia Marga PhD, Project Advisor dari Leimena Institute, untuk memimpin sesi panel 3 yang berjudul Implementation of Cross Cultural Religious Literacy in Education. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sesi panel 3. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Senang bahwa pada siang hari ini kita boleh masuk ke dalam satu sesi yang sangat menarik yang terkait dengan implementasi LKLB di dalam pendidikan. Sebelum itu saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang memerlukan penterjemahan, silahkan menggunakan headset sehingga nanti bisa pertanyaan bisa atau tanya jawab nanti bisa berlangsung dengan baik ya. Hari ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan ada pemaparan dari 4 narasumber kita dan kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam tanya jawab yang semoga bisa lebih dari 1 termin ya. Kita memahami bahwa penerapan LKLB ini menjadi sangat penting. Mengapa demikian? Janganlah sampai LKLB itu hanya ada di dalam tataran yang abstrak dan teoritis dan konseptual. Tetapi mari kita lihat bahwa LKLB itu juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sekolah atau madrasah di pendidikan. Hari ini kita akan ada 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Matius Ho sebagai Executive Director dari Leimena Institute. Kemudian juga berikutnya adalah Pak Muhammad Kafrawi, alumni dari LKLB. Kita mengucap syukur ada alumni dari LKLB, Kepala Madrasah Canawiyah As Salihin Goa dari Sulawesi Selatan. Kemudian juga Pak Sarifuddin, beliau adalah alumni LKLB yang merupakan guru dari Madrasah Canawiyah Negeri 6 Kebumen, Jawa Tengah. Berikutnya panelis keempat kita adalah Ibu Salomina Patti, alumni LKLB, kepala sekolah dari Sekolah Kristen Rehoboth di Kota Ambon. Ya. Nah, kita akan masuk kepada panelis yang pertama. Ya, panelis pertama silakan 7 menit Pak Matius. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Ya, saya akan menyampaikan presentasi saya dalam bahasa Inggris. I'm going to present in English. Thank you very much for this opportunity. So I think I was asked to talk about, as an introduction, is about cross-cultural religious literacy before we hear the stories from our great teachers here. So the first thing is that probably the question is, what is cross-cultural religious literacy? I'm not going to go into very technical details, but maybe one way to explain it in a way, in a more layman's term, is to think about what do we mean when we talk about digital literacy or financial literacy. So basically when we talk about digital literacy or financial literacy is that the ability on how we engage in a digital world or in a financial world.
So that's the same thing when we talk about cross-cultural religious literacy. Actually, the focus, the main objective when we talk about this is not about becoming a religious expert, because you already have a lot of great universities like Professor Muzaki, who is a rector from the State Islamic University in Surabaya. If you want to become a religious expert, you go to his university. Or not even about becoming religiously devout, because even though it may be a side effect of the program, but it's not about that, because you already have a religious institutions that are focusing on that. But cross-cultural religious literacy is really about building or having the competency to understand and engage positively and constructively in a multi-faith and multicultural society. So what we've learned over the years when we do cross-cultural religious literacy program in Indonesia is that we see that when we cultivate competencies for multi-faith and multicultural collaborations, we are actually building the trust between people of different faiths. And trust between the people of different faiths is critical for social cohesion in a diverse society. So like Robert Putnam, one of the social capital theorists, talking about that how trust is an essential component of social capital. And this is the interesting thing. If you want to collaborate, you need trust. But then also, where do you get trust? You get trust by collaboration. So in a way, it's like a circle. You need trust to collaborate, but where do you get the trust? Well, you get the trust when you can collaborate. So that's why when we frame it, it's actually from our my good friends, Dr. Chris Heipel and Dennis Hoover, who first developed this concept of the 3 competencies for the cross-cultural religious literacy. Talking about personal competency, it means that if I'm a religious person, I'm a Christian, I need to understand my religion well. But then I also need to understand other religion, comparative competency, meaning that I need to understand the other religion, but from the follower of that religion. If I want to understand Islam, I need to talk to a Muslim. So that's actually not only about knowledge, but building empathy to the other people. But that's not even enough, because we need to have the third, which is the collaborative competency. We need to be able to work together regardless of our differences. So even though we still have certain things that we don't agree together, we need to be able to learn to respect one another and to collaborate. So in a way, the idea is on how to build this circle of trust and collaboration. So this is what we launched in 2021. We developed it as a training program for madrasah and school teachers. So I'm not going to go through all of the programs, but we developed a set of programs for this training of school teachers and madrasah teachers. We began that, and in the 4 years' time, we were quite surprised and pleasantly surprised to get a very positive response. So far we've been training about 2,000-3,000 teachers per year, and from all of the province in Indonesia, and we are running more than 70 classes right now. We're still doing that. But what's important here is that we're not doing it alone, because we believe from the beginning, if the idea is to build trust and to build collaboration, the approach itself, the program itself has to be based on collaboration. We need to understand that Lemena Institute is nothing if we're just doing it alone. That's why we are very grateful to more than 40 education and religious institutions who have been collaborating with us over the years, and also the Indonesian government from the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law, Ministry of Primary and Secondary Education, and Ministry of Religious Affairs. So many of you here are actually leaders from all these organizations who have been working with us, and it's actually thanks to you for the success or any accomplishment of this program, because we believe that we need to collaborate, working together on how to define what do we mean by cross-cultural religious literacy. It's not a definition by Lemena Institute, but it should be a collaborative effort to define it and to think about together on how to implement it in different contexts. So that's why also we began doing this international conference from 2 years ago in 2023, because we believe that we need to engage more people, even from outside Indonesia, to engage in a conversation about how can this cross-cultural religious literacy help us to build a more inclusive and cohesive society. Because we know that in Southeast Asia,
the societies actually, even though different countries, we share a common characteristic where we are very diverse in our religion and also ethnicity. So that's why we believe that we can learn together from other people. That's why we've been focusing as well. One of the topic in every conference is how CCRL or cross-cultural religious literacy in ASEAN community. So we are very grateful. It's already mentioned before on how that this year cross-cultural religious literacy has been adopted as one of the strategy for the next 20 years in ASEAN. So now every country in ASEAN can actually refer to the ASEAN strategy when we do the cross-cultural religious literacy, which is the strategy to accomplish an inclusive and cohesive community. So what we've been doing for this year, we are very grateful to be able to work with several countries in ASEAN, from the Singapore government, the Ministry of Culture, Community and Youth, and also RSIS, my friend here, Dr. Chan Hong and Mr. Adam Hamzah, who is responsible for the International Conference on Cohesive Societies. They invited us to share that in Singapore. And then with Vietnam, with Ho Chi Minh National Academy of Politics, they came to Indonesia and spent a week with us to learn more about cross-cultural religious literacy. And then in September, Ho Chi Minh National Academy of Politics in Hanoi, working together with us, they did their first pilot program in Hanoi. But it's different. It's not training teachers, but it's actually training government officials. So that's why we learn a lot from them as well. We want to see how this concept is implemented in a different context in Vietnam. In Malaysia, last month, working together with the Ministry of Higher Education Malaysia and the International Islamic University Malaysia, we worked together to host the first ASEAN CCRL Forum in Kuala Lumpur. And then also in Philippines, we went to Philippines. Some of you are here when we went to Philippines to meet you in Manila and also in Mindanao. So we are working together with our new friends in Philippines right now to work together on how to bring a group of teachers and also from the universities from Mindanao to come and see the program and then think about together on how the inspiration from this program can create something new in the Philippines as well. So I think that's my sharing for now. Thank you very much. Ya, terima kasih Pak Matius. Setelah kita melihat LKLB secara perkenalan tentang LKLB dan juga perkembangan LKLB sampai sejauh ini, maka kita akan masuk untuk melihat contoh, ya, contoh bagaimana LKLB itu diterapkan di dalam konteks madrasah ataupun sekolah. Untuk itu pertama kita akan melihat sebuah video dan setelah itu nanti saya persilakan untuk Pak Muhammad Kafrawi untuk menyampaikan selama 4,5 menit. Silakan videonya diputar. Inilah cerita dari Muhammad Kafrawi, pimpinan Pondok Pesantren Os-Sholihin Makassar, Sulawesi Selatan. Literasi keagamaan lintas budaya menginspirasinya untuk membuat sebuah perubahan. Kalau saya belum bisa menyebarkan kepada masyarakat, saya punya kelas. Demikian niat sederhananya. Gagasan tersebut kemudian melahirkan sebuah inisiasi. Ia mempertemukan siswa-siswi di madrasahnya dengan siswa-siswi dari Sekolah Kristen Elim Makassar. Jadi kayak pertama itu malu dan canggung sih pas pertama kali datang ke sana. Rasa yang ada di awal, kaget, berdebar, takut, canggung, malu, kemudian mulai luntur. Dinding gereja yang biasanya hanya menjadi saksi ibadah mereka, hari itu menjadi saksi sebuah peristiwa langka. Dari mata para siswa dan guru Sekolah Kristen Elim, pengalaman ini membuka pandangan baru. Melihat bagaimana saudara sebangsa yang berbeda keyakinan dan budaya datang berkunjung, masuk ke dalam rumah doa mereka, dan menyatu dalam sebuah perjumpaan yang tulus. Mereka bermain bersama, itu bagian dari bagaimana kerjasama tim
mereka bermain berpasang-pasangan, bermain secara kelompok. Inisiatif yang dilakukan alumni program literasi keagamaan lintas budaya ini tentunya bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Tantangan utama yang saya temukan ketika merancang kegiatan ini adalah bagaimana saya mendapat restu dari para orang tua murid. Kami mengumpulkan para orang tua murid, kemudian kami bertanya apakah mereka diizinkan untuk belajar ke sekolah Kristen Elim. Nanti kita bisa sharing, kita bisa tanya-tanya, mungkin ada kekhawatiran anak nanti boleh kasih murtad atau itu sekali lagi tidak, artinya boleh kasih luar agama dari Islam, tidak bahwa sekali lagi tidak. Jadi saya akan cerita bilang, oh ternyata orang Kristen ternyata ramah-ramah dan gampang berbaur sama kita walaupun kita beda agama. Yang saya mau share kayak sebenarnya teman-teman itu yang berbeda agama tidak sama dengan yang biasa di media-media sosial. Jadi kita mungkin harus berubah persepsi kita terhadap agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setiap kita mendengar berita, media, informasi yang ada di Indonesia tentang konflik, itu selalu tertuju kepada daerah kami, ya Makassar. Makassar adalah kota yang salah satunya sering rentan akan konflik dan agama salah satu pemicu yang menjadi faktor konflik tersebut. Sehingga saya punya inisiatif, saya merasa terpanggil sebagai seorang guru yang kebetulan saya adalah alumni dari Institut Lemena dalam program lintas budaya. Saya punya tanggung jawab untuk bagaimana paling tidak meminimalisir konflik di daerah saya. Lalu saya punya inisiatif untuk bagaimana melakukan kunjungan persahabatan ke sekolah Kristen Elim di Makassar. Saya mengajak para murid di tingkatan SD, SMP, dan SMA di pesantren, lingkungan kami yang homogen, yang hanya agama Islam saja. Kemudian kami ajak untuk pergi berkunjung ke sekolah Kristen Elim yang ini berbeda dengan kami sebagai yang sering mayoritas bertemu sesama agama Islam saja. Tentu kami sebelum melakukan kunjungan tersebut, kami melakukan persiapan-persiapan. Kami mengumpulkan para murid, bagaimana persiapan itu harus kami lakukan. Dan sangat antusias respon para murid kami, sangat semangat untuk bagaimana bisa berkunjung ke tempat yang berbeda dari sebelumnya. Selain itu kami juga ingin melakukan dalam kunjungan tersebut, ini adalah sebagai bentuk pembelajaran langsung. Saya ingin memvisualisasikan kepada para peserta didik saya bagaimana mereka bisa menjadi belajar kewarganegaraan secara baik, bahwa mereka sama-sama satu negara, mereka bersaudara sebagai orang Indonesia. Namun dalam perjalanannya tentu saya tetap harus melibatkan para orang tua murid kami, sehingga kami mengumpulkan para orang tua murid, para orang tua santri kami di sekolah. Dalam pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa kunjungan persahabatan ini adalah bagian dari bagaimana para anak kami, para peserta didik kami untuk belajar toleransi secara langsung. Dan respon para orang tua tentu ada dua, ada yang sangat setuju dan ada juga yang tidak setuju. Dan ini menjadi tantangan pada waktu itu. Padahal ketika para orang tua pada waktu itu menyetujui, dia akan melihat para anaknya nantinya akan mendapat pencerahan, dan ini sebagai bentuk jembatan, sebagai bentuk penghubung dan nafas baru bagi para generasi muda khususnya di Kota Makassar. Dan kami misalnya sebagai murid di pesantren, Pondok Pesantren As-Solihin dan siswa di Sekolah Kristen Elim, bagaimana untuk menata masa depan Makassar yang lebih cerah. Saudara, Indonesia ini sangat kaya dan sangat beragam, sehingga sangat banyak tantangan-tantangan yang membuat keragaman itu menjadi ada riak-riak yang sering muncul. Dan salah satu metode, salah satu alternatif yang sangat efektif yaitu literasi keagamaan lintas budaya, ya. Dan ini yang saya lakukan dan ini terbukti efektif
dan kami jadikan sebagai model pembelajaran yang kami harapkan bahwa LKLB yang kami tularkan kepada para peserta didik kami di madrasah dan di Sekolah Kristen Elim ini menjadi penyemangat baru untuk masa depan Indonesia yang lebih harmoni. Saya kira itu, salam rukun, terima kasih, mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih. Dari Makassar kita akan pergi ke Jawa Tengah, ke kota Kebumen dengan Pak Sarifudin. Silakan Pak Sarifudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Mengawali rencana program yang sudah disusun secara rapih dari kami, bahwa sebuah program yang ini memberikan dampak positif bagi para remaja Islam dan remaja Kristen, yaitu dari MTS Negeri 6 Kebumen dan remaja Kristen dari Gereja Kristen Jawa Tengahan Kebumen. Kebumen itu di Provinsi Jawa Tengah. Program ini mengalami banyak tantangan, di mana sejak awal saya mengadakan kegiatan ini tujuannya adalah untuk menginspirasi para remaja Islam dan remaja Kristen, menjelaskan berulang kali bahwa program ini tujuannya adalah untuk saling memahami, saling mengetahui tentang bagaimana kepedulian sosial antara remaja Islam dan remaja Kristen. Namun ada tantangan pertama adalah komunikasi dengan kepala madrasah, kemudian para guru, kemudian rekan-rekan kerja, tenaga pendidikan, kemudian juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar yang ada di wilayah MTS Negeri 6 Kebumen, Jawa Tengah. Jadi pengalaman pertama itu bahwa komunikasi dan negosiasi ini sangat penting sebagai langkah awal untuk mensukseskan sebuah program. Terlihat sederhana memang, kata komunikasi itu sangat terlihat sederhana, tetapi pada kenyataannya di lapangan itu sangat sulit sekali ketika kita tidak bisa negosiasi yang baik. Maka dari itu, setelah berulang kali negosiasi, komunikasi, menjelaskan apa itu literasi keagamaan dan identitas budaya, mereka mulai memahami, dan ini adalah salah satu bentuk penjelasan saya terhadap rekan-rekan kerja tentang literasi keagamaan lintas budaya, di mana ada sebuah isu dari bungkus kepedulian sosial itu berbagi sembako, ini ada bagian kristenisasi maupun islamisasi. Nah, ini isu yang sudah terbangun sejak awal, tapi tidak ada komunikasi, tidak ada penjelasan dari berbagai pihak. Saya dapatkan informasi dari salah satu guru, ada isu peristiwa seperti itu, melalui penjelasan saya kepada teman-teman, kemudian ke remaja Islam melalui pengurus OSIS, akhirnya mudah difahami, kita itu adalah membangun kesamaan, bukan mencari perbedaan. Alhamdulillah, melalui diskusi singkat kita berkunjung, remaja Islam saya ajak ke salah satu pengurus Gereja Kristen Jawa Tengahan, karena di lingkungan kami tidak ada sekolah yang didirikan oleh Yayasan Kristen. Jadi saya menginisiasi untuk mengadakan diskusi ini, yaitu melalui alternatif, yaitu mengambil remaja Kristen dari sebuah Gereja Kristen Jawa Tengahan. Nah, melalui komunikasi ini tidak hanya dari tokoh agama Kristen saja yang berkumpul, ternyata ada juga tokoh agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan dari situ kami menjelaskan program kepada mereka bahwa kita ini adalah sebuah program yang di dalamnya untuk membangun jejaring kepedulian sosial bagi kalangan remaja. Nah, ini salah satu bentuk diskusi yang kami selenggarakan melalui moderasi beragama. Kita bekerja sama dan bahkan beberapa tokoh masyarakat itu mengapresiasi, dan ini baru pertama kali di
di wilayah Kecamatan Turing, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, untuk mengadakan diskusi antar remaja Islam dengan remaja Kristen, di mana saling bertanya silang. Remaja Islam bertanya kepada tokoh agama Kristen, remaja Kristen bertanya kepada tokoh agama Islam. Nah, ini sebuah pengalaman yang berbeda, dan di sesi terakhir kami bersama-sama menyambut gembira dengan diskusi ini. Diskusi berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun, kerjasama terjalin, terbangun, semuanya tersenyum, dan mereka saling memahami tentang bagaimana kita harus saling peduli antar sesama, tidak lagi dibatasi oleh sekat dari mana, ras, suku, dan agama. Untuk membangun sebuah komitmen dan konsistensi ini, tentunya saya selaku guru memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa, sehingga remaja Islam memahami tentang perbedaan, remaja Kristen juga memahami tentang keberagamaan. Kita disatukan untuk menjadi Indonesia, dan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarifudin buat contoh dari Kebumen, Jawa Tengah. Sekarang kita akan terbang menuju kota Ambon, ya, Maluku, untuk melihat cerita dari Ibu Salumina Pati tentang apa yang terjadi di SMA Kristen Rehoboth dengan sekolah gandongnya. Silakan. Saya mau mengeluarkan anak-anak saya untuk mereka melihat bahwa dunia mereka itu tidak seperti yang mereka bayangkan, hanya satu komunitas, bahwa ada komunitas agama, budaya lain yang nantinya saatnya mereka juga harus ada di situ. Aktivitas kali ini dan kegiatan kali ini sangat menyenangkan. Dengan adanya kain gandong itu menunjukkan bahwa dari SMA Rehoboth akan mendukung SMA Al-Hilal, begitu juga sebaliknya. Kalau dalam bahasa Ambon akan saling baku kele, akan saling dukung satu dengan lain. Saya akan kasih tinggal lain seperti kayak potong di kuku rasa di daging, ali rasa beta rasa, sagu salimping kata dua. Dengan adanya kegiatan ini, kita terharu karena kita mendapatkan saudara. Ini juga kesempatan emas. Kita tidak tahu bahwa kapan kita memiliki saudara yang berbeda agama. Kita akan tetap menjalankan hubungan bukan sampai hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya, karena kita sudah menjadi gandong, sudah menjadi saudara. Sangat terharu karena memang kita disambut meriah dari SMA Kristen Rehoboth, karena itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat kami secara khusus SMA Al-Hilal. Saya sampai merinding, jadi memang suatu kebanggaan yang memang sesuatu yang sakral yang memang tidak bisa dihilangkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya memulai dengan sebuah refleksi. Ini bukan untuk mengingatkan bahwa tahun 1999, 19 Januari di Kota Ambon diperhadapkan dengan sebuah konflik yang memisahkan hidup orang bersaudara. Terpaksa harus hidup dalam saling terpisah, ya. Dan berbagai upaya pemerintah dan lembaga-lembaga sosial masyarakat
untuk mengupayakan perdamaian. Karena ada kearifan lokal kami tentang hubungan kekeluargaan, Pela dan Gandong, maka ya lewat Pela dan Gandong proses perdamaian mulai terpulihkan. Ketika saya mengikuti program literasi keagamaan lintas budaya yang dilaksanakan oleh Institut Lemena untuk pertama kali di Kota Ambon, dan setelah itu saya diundang untuk mengikuti konferensi internasional tahun 2024. Maka saya memahami bahwa anak-anak saya harus dikeluarkan dari rasa curiga, dari kepercayaan kepada orang lain dengan adanya 3 kompetensi, yaitu kompetensi pribadi, kompetensi komparatif, dan kompetensi kolaborasi. Anak-anak kami harus dikeluarkan dalam kondisi di mana mereka tidak sendiri, lingkungan mereka bukan sendiri, tapi satu saat mereka akan ada di lingkungan keberagaman untuk memahami orang lain dan juga bekerja bersama, berkolaborasi dengan tujuan yang baik. Maka pada tanggal 29 Agustus 2024 kami membuat deklarasi. Kami SMA Kristen Rehoboth dan SMA Al-Hilal Ambon, didukung oleh Sinode GPM, didukung oleh Yayasan Sitanala dan juga Yayasan Al-Hilal dan semua orang tua, kami membuat gerakan. Dan pertemuan itu terjadi bukan hanya bertemu, tapi di sana kami deklarasi, kami belajar bersama dengan memberikan ruang kepada anak-anak untuk menghilangkan rasa curiga mereka bahwa di sekolah harus timbul kepercayaan. Di sekolah anak-anak diberikan ruang untuk bertoleransi, untuk hidup dalam kasih yang tulus, dan itu kami lakukan pada deklarasi sekolah Gandong. Didukung oleh banyak pihak, kami sangat bersyukur untuk itu. Apa impactnya untuk anak-anak kami? Terlihat mereka berkata bahwa ini kesempatan emas untuk mereka punya saudara. Kapan lagi mereka punya saudara? Mereka belajar bersama, dan ini menjadi komitmen bukan hanya satu kali, tapi setiap tahun kami melakukannya. Saat ini saya berpesan kepada semua Bapak Ibu guru, semua alumni LKLB Institut Lemena. Mari apa yang kami lakukan ini hanya sebagai sebuah hal yang semoga menginspirasi semua orang. Ini menjadi role model bahwa ada cara-cara lain untuk kita tidak hanya berteori di kelas. Sekolah Gandong adalah implementasi LKLB, dan ini pembelajaran mendalam. Anak-anak kita harus keluarkan, tidak hanya berbicara tentang teori. Bapak Ibu guru, kita semua adalah agen-agen perubahan, agen-agen perdamaian. Kita harus mendorong anak-anak kita supaya mereka mau hidup bersama dalam keberagaman di Indonesia. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah mendengarkan apa itu LKLB dan juga contoh bagaimana LKLB diimplementasikan dalam konteks pendidikan. Memang terlihat sesuatu yang kecil, tetapi sesuatu yang kecil membawa dampak yang besar. Ya, kita masih punya waktu sekitar 30 menitan untuk kita melakukan tanya jawab. Saya akan membuka dengan sesi pertama, termin pertama dengan 3 penanya. Silahkan Anda angkat tangan, nanti Anda sampaikan nama Anda dan ditujukan kepada siapa, dan kemudian sampaikan pertanyaan Anda dengan singkat dan jelas. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, 1, kemudian ada lagi? 2, ya, 1, 2, 1 lagi? Baik, oh ya 3, oke baik. Mulai 1, 2, dan 3, silakan Bu.
Perkenalkan nama dan kemudian sampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rini Purwaning Tias dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pertanyaan saya untuk Bapak Kafrawi. Bapak, menarik sekali praktik baik yang sudah Bapak lakukan. Pertanyaan saya yang pertama adalah yang pertama, butuh berapa hari untuk meyakinkan wali murid ya yang menolak untuk diajak ke gereja tadi? Butuh berapa hari, Pak? Mungkin bisa jadi inspirasi saya di Banyuwangi nanti. Kemudian yang kedua, setelah terjadinya kolaborasi tadi, apa ada rencana tindak lanjutnya? Atau hanya sekali kunjungan, setelah itu selesai atau bagaimana? Saya kepingin tahu. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Ibu yang, ya silakan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon izin, saya Leni Kusmiati, guru agama Hindu di Kabupaten Malang. Yang disampaikan tadi sangat luar biasa, menginspiratif sekali. Tetapi dalam hal ini ada beberapa hal memang yang harus disampaikan, bahwa di setiap daerah memang mempunyai hal yang berbeda, termasuk di dalam kebijakan. Terutama kami yang dianggap sebagai kelompok minoritas dalam hal ini agama, itu mempunyai kendala yang cukup tidak mudah untuk ditangani, karena di saat kami harus melaksanakan kolaborasi, ternyata kepala sekolah yang tidak terbuka akan multikultural itu akan selalu menanyakan kebijakannya tidak ada, sehingga dilarang untuk melakukan itu. Nah, dalam hal ini kepada Bapak Matius Hu mungkin mempunyai satu solusi bagaimana dari Institut Lemena bersama dengan Menteri Pendidikan memuat suatu kebijakan sampai yang akhirnya multikultural itu masuk di dalam sebuah kurikulum dan bisa langsung menyentuh kami, sehingga kami merasa bahwa multikultural itu memang penting, sehingga kolaborasi itu memang harus dilakukan. Karena saat ini kendala-kendala itulah yang selalu menjadi dilema kami, kebijakan dan kebijakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indasari Hitimala, saya dari MA Al-Fatah Ambon. Saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Kafrawi dan Bapak Sarifuddin. Saya juga berasal dari salah satu sekolah madrasah yang ada di Maluku, dan menurut saya itu adalah tantangan yang besar bagi kepala sekolah maupun guru-guru di sekolah madrasah ketika melakukan kolaborasi antara sekolah agama Islam dengan sekolah agama Kristen. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana peran Bapak sebagai kepala madrasah dan kebijakan kelembagaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung praktik LKLB atau literasi keagamaan lintas budaya, dan bagaimana penerapannya di madrasah sehingga bisa menjadi role model untuk madrasah-madrasah yang lain. Mungkin itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih. Kita mulai saja dengan Pak Kafrawi dulu. Ya, silakan. Pertanyaan tentang berapa hari sih bujukin itu? Izin merespon ya dari Ibu Rini di Banyuwangi, dari Banyuwangi. Ya, memang literasi keagamaan lintas budaya ini kebetulan saya ini alumni tahun 2022 kalau tidak salah dari program Institut Lemena bersama dengan Masjid Istiqlal. Dan itu waktu itu guru saya lumayan banyak yang ikut dalam kegiatan tersebut sebagai peserta ya. Kemudian setelah guru kami mulai terbuka pikirannya, kemudian kami berusaha bagaimana mempraktikkan praktik baik LKLB ini di kelas-kelas kita ya, kelas-kelas kami ya. Jadi kami mulai dari kelas. Kami ceritakan bagaimana perbedaan itu adalah hal yang biasa. Perbedaan budaya, perbedaan suku,
agama, itu adalah hal yang biasa. Apalagi negara seperti kami, majemuk Indonesia yang sangat beragam, itu sangat ya ini memang dari lahir kita sudah berbeda, apalagi dengan mempersatukan kita melalui negara, melalui Pancasila misalnya. Ini menjadikan kami mulai dari kelas kami bagaimana memberikan pengajaran kepada para murid, dan dari murid itu kami selalu bagaimana mereka bisa mempraktekkan pelajaran-pelajaran baik itu praktiknya di rumah. Setelah para murid mempraktekkan hal baik ini di rumah, tentu secara otomatis orang tuanya akan lihat, akan timbul, oh anak saya ternyata punya sifat toleransi yang baik, ternyata anak saya mengerti soal perbedaan, tidak perlu tunggu mereka besar, tidak perlu menunggu mereka dewasa, ternyata sudah sejak kecil, sejak MI, sejak SD, sampai MTS dan SMA di tempat kami, ternyata mereka sudah biasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Kampanye-kampanye juga saya lakukan di madrasah, setiap orang tua datang, setelah kami melakukan pelatihan di tahun 2022, itu sudah menjadi kampanye awal kami di dinding-dinding sekolah, kemudian orang tua lihat, dan saya kira itu merupakan proses yang panjang ya. Dan setelah tiba pada waktunya kami akan melakukan kunjungan, kami tentu ada kekhawatiran, jangan sampai setelah kami melakukan kunjungan, para orang tua murid ini mengeluarkan anaknya dari sekolah kami, dari madrasah kami. Ternyata respon itu berbeda. Tentu masih lebih banyak yang setuju untuk melakukan kunjungan persahabatan ini, tapi ada juga yang tidak setuju dengan, ya tentu ini menjadi tantangan kami bagaimana membuka para pikiran para orang tua murid kami di madrasah. Kemudian apa tindak lanjutnya? Ya kami setelah melakukan kunjungan, kami berencana akan melakukan paduan suara yang bagaimana paduan suaranya itu terdiri dari para anak didik kami dari sekolah Pondok Pesantren As-Solihin, madrasah ya, disatukan dengan dari sekolah Kristen Elim. Kebetulan di sini hadir pimpinan yayasannya juga, semoga tindak lanjut itu dapat terwujud. Dan memang harapan kami kunjungan ini bukan menjadi kunjungan yang pertama dan terakhir, tapi kami akan lakukan kunjungan ini karena kami sudah membuka diri, kami sudah membuka hubungan, dan mudah-mudahan ini akan menjadi partnership, hubungan yang lebih kuat di masa mendatang tentunya, seperti itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan yang kedua nanti saja Pak. Ya, jadi kita melihat bahwa ternyata tidak cuma 1-2 hari Pak ya, ternyata itu proses yang panjang ya, proses yang panjang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian jangan menyerah kalau 1-2 hari masih ditolak, barangkali harus di follow up terus ya Pak ya. Ya, baik, saya ingin tentang tadi pertanyaan tadi tentang solusi ya, bagaimana IL dan juga kementerian bisa ikut terlibat ya, silakan Pak Matius. Ya. Ya, terima kasih Ibu Leni ya dari Malang. Pertama saya kira mungkin jawabannya agak lebih mudah dulu, yaitu ini kebetulan juga ada kepala madrasah, kepala sekolah gitu ya di sini, barangkali nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau membagikan juga bagaimana kiatnya berhadapan dengan kepala sekolah ya, untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa ini sesuatu yang baik dan berguna untuk dilakukan. Selain itu juga barangkali nanti kalau Ibu membutuhkan, kita juga banyak video yang nanti kita mungkin barangkali bisa dibagikan juga supaya kepala sekolah barangkali bisa melihat juga berbagai sharing ya dari berbagai guru, kepala sekolah yang melakukan hal ini dan bagaimana manfaatnya. Tentunya juga kalau nanti kita ada kelas program LKLB lagi untuk teman-teman dari Institut Lemena yang menangani program pelatihan, barangkali melalui Ibu kita bisa kerjasama supaya kepala sekolahnya juga bisa ikut kelas LKLB tersebut. Nah, mengenai yang tadi pertanyaan mengenai kebijakan, tentunya kalau mengenai kebijakan itu nanti adanya di tangan pemerintah. Kami tidak bisa memastikan, tapi yang bisa kami lakukan saya kira pertama, saya tidak tahu mungkin di sini masih ada teman-teman dari rekan-rekan dari tim pusat penguatan karakter Kemendikdasmen yang masih ada di ruangan ini. Tapi selain itu juga mungkin untuk rekan-rekan saya, Pak Daniel, Bu Julinar, yang kami memang sedang lagi ada pembahasan intensif juga dengan melalui Puspeka dengan di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, yaitu mengenai integrasi
literasi keagamaan lintas budaya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut, yaitu di mana salah satunya itu yang tadi pagi disampaikan Pak Menteri adalah kebiasaan untuk bermasyarakat. Saya kira masukan Ibu itu nanti mungkin teman-teman bisa kita catat sebagai masukan konkret yang mungkin bisa dibahas juga dalam diskusi tersebut. Sejauh mana masalah multikultural tadi itu bisa menjadi sebuah catatan ketika bicara mengenai kebiasaan bermasyarakat sebagai salah satu bentuk implementasi literasi keagamaan lintas budaya itu, sejauh mana nanti pemerintah juga bisa ikut berperan supaya sekolah-sekolah juga punya pijakan kalau ingin melakukan kegiatan seperti ini, seperti tadi dikatakan bahwa multikultural itu penting, dan bagaimana supaya itu menjadi bagian dari strategi penguatan karakter khususnya dalam hal kebiasaan bermasyarakat tersebut. Saya kira itu mungkin yang nanti akan kami coba lakukan untuk bicarakan, minta tolong teman-teman nanti catat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga ini saya ingin supaya Ibu Salumina juga ikut menjawab ya tentang bagaimana menciptakan ekosistem untuk penerapan LKLB ini di dalam konteks kerjasama antar sekolah itu ya. Mungkin kita mulai dengan Pak Sarifudin, Ibu Salumina, kemudian ke Pak Kafrawi ya. Silakan Pak Sarifudin. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ambon terkait dengan program yang kami lakukan. Itu memang membutuhkan kunci kesabaran. Jadi kesabaran itu sebuah waktu yang manis untuk kita bisa nikmati. Komunikasi yang kami lakukan itu tidak 1 kali 2 kali, menjelaskan kepada kepala madrasah apa itu LKLB, program ini nanti bagaimana, itu saya jelaskan berulang-ulang. Tidak cukup waktu 1 kali 2 kali 3 kali, mungkin sampai titik akhir kita menjelaskan bagaimana sampai paham. Ada juga proses kekhawatiran, di sini muncul kekhawatiran yang disampaikan karena terkait dengan isu, karena ini berbagi kepedulian sosial, tadi berbagi sembako kepada teman yang memang saudara kita yang berbeda keyakinan. Ini dilakukan dengan kesabaran. Jadi Bapak Ibu yang akan melakukan program ini kuncinya adalah sabar. Komunikasi terus, kita jelaskan secara kepala dingin dan kita benahi konsep, desain, seperti apa pelaksanaan, itu akan memudahkan kita untuk menjelaskan. Lalu saya selaku guru ini punya kewajiban untuk menjelaskan apa itu LKLB kepada pimpinan saya, kepada rekan kerja, kepada anak-anak madrasah, karena memang madrasah sanawiyah ini memang kita perlu sekali mempraktikkan, karena kita sudah punya moderasi beragama. Makanya kegiatan kita itu dibungkus, yaitu moderasi beragama melalui literasi keagamaan lintas budaya. Jadi tidak hanya tataran teori tapi kita praktek. Nah, kemudian untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tentunya tidak hanya membutuhkan sebuah usaha melalui komunikasi saja, tapi juga negosiasi. Dan yang terpenting juga dari hal ini adalah kita negosiasi terhadap tokoh masyarakat, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian juga tokoh agama yang lain agar mau bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan diskusi ini agar lancar. Jadi salah satu kunci utama adalah kesabaran. Kesabaran akan mengalahkan sebuah pesimisme yang sebetulnya sebelumnya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan, tapi karena kita sabar, optimis, ini pasti bisa, pasti ada solusi. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Salumina. Iya, Bapak Ibu, kalau tadi disampaikan Pak Kafrawi bahwa butuh kesabaran, saya menambahkan lagi bahwa dari saya, sebenarnya kita butuh ketulusan hati semua orang. Bagaimana guru-guru harus memiliki ketulusan hati untuk peka terhadap realita yang dihadapi oleh anak-anak kita. Bagaimana dalam proses pembelajaran melihat anak-anak kita dalam kondisi-kondisi mereka, maka kita harus mengeluarkan anak-anak ini. Kita tidak berteori. Yang berikut bahwa memang ada tantangan. Tapi kita percaya bahwa kalau kita memiliki hati yang tulus dan untuk tujuan yang mulia, pasti ada jalan keluarnya.
kami juga diperhadapkan dengan orang tua, ya apa yang kita buat nanti untuk kedua sekolah ini. Kami juga ada punya kedua yayasan, ada MPH Sinode, ada semua pihak yang bertanya apa yang kita buat. Tapi karena kita punya ketulusan hati, karena kita punya tujuan yang mulia untuk menjadikan anak-anak kita pastinya akan menerima keberagaman itu, hidup berkolaborasi dengan semua orang, maka pasti apa yang kita lakukan pasti ada jalan keluarnya. Dan semoga ini menginspirasi. Terima kasih. Silakan Pak Kafrawi. Dari Ibu Mala di sekolah Al-Fatah ya di Ambon, sudah melakukan juga praktik baik ini ya. Jadi apa kebijakan ekosistem apa yang saya perhatikan misalnya di madrasah ya. Kebetulan karena saya kepala madrasah ya, jadi hal ini sangat enak untuk saya lakukan. Tentu karena saya juga tidak sendiri, selalu melibatkan banyak pihak ya. Kebetulan juga guru saya beberapa sudah menjadi alumni LKLB. Kemudian dalam setiap rapat selalu saya sampaikan bahwa kita ini harus belajar dari pembelajaran masa lalu ya. Bahwa negara kita ini sudah terbiasa dengan hidup yang berbeda ya. Indonesia adalah negara yang sudah sangat rukun ya, sampai dasar negara kita ini menjadi sangat universal ya, bukan hanya menjadi simbol sebagai agama mayoritas tertentu. Jadi pembiasaan itu saya lakukan dari mulai para gurunya, Bu. Ya, dari para guru kami lakukan pembiasaan bagaimana mereka secara keagamaan matang, secara budaya juga mereka harus lebih peduli. Dan setelah gurunya sudah mulai tertata ekosistemnya, tentu para guru bagaimana menularkan hal itu kepada para murid. Karena tentu masyarakat sekolah itu ya bukan hanya kami guru saja, tenaga pendidik, tapi ada para murid yang bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah. Dan itu kami lakukan pembiasaan itu. Tadi saya katakan bahwa kampanye-kampanye sudah saya lakukan, bahwa saya tulis besar-besar, ada poster bahwa madrasah ini berbasis literasi keagamaan lintas budaya. Dan ini paling tidak menjadi saya masukkan secara tidak langsung ke pemikiran para guru, para murid, bagaimana mereka punya literasi keagamaan berbasis budaya. Dan ini adalah pembiasaan yang saya lakukan awalnya. Ekosistem yang kedua tentu tidak ada gunanya kalau pembelajaran itu hanya praktik di komunitas saya saja, komunitas yang homogen, sama-sama kita dari madrasah. Ibu tadi, Ibu bilang dari madrasah Al-Hilal, ya saya juga dari madrasah yang kami ini homogen, hanya umat Islam saja di situ. Dan tentu tidak ada gunanya kalau hanya praktiknya dalam lingkungan kami saja. Semua itu akan diuji ketika kita lakukan praktik langsung dengan yang berbeda. Dan itu saya wujudkan beberapa tahun setelah saya menjadi alumni LKLB, dengan melihat tentunya video teman-teman juga yang jadikan bahan rujukan untuk bagaimana model ini adalah bisa juga kita lakukan, bahwa bukan hanya teman-teman yang ada yang telah buat praktik baik ini, tapi ternyata saya dan guru dan banyak pihak yang terlibat dalam bagaimana praktik baik ini bisa terjadi. Tentu para orang tua murid dan semua pihak dari berikut juga dari sekolah Kristen Elim di Makassar. Saya kira itu ya, Pak. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk ya. Ya. Untuk termin yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman dari luar negeri untuk bertanya, ya, dari luar negeri untuk bertanya. Ya, baik, silakan. Satu, ada lagi? Baik, ya, tolong dipakai. Ya, baik. Please introduce yourself and then ask the questions. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Yululaya. I am from the Bangsamoro, in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. I actually have two questions. One for Sir Brother Matthews, and the other one is for our colleagues who are implementing the CCRL. My first question is, what behavioral changes does the program wanted to achieve for
both our teachers and our learners. That's for Sir Matthews. Can you repeat? Okay. Can you repeat the question? What behavioral changes does the program wanted to achieve from among our teachers and our learners? And for our colleagues who are implementing this in the madrasa and the school, how do we know that the program is creating positive changes among our learners and our teachers? Thank you. Go ahead. Yeah, talking about what changes, that we expect from the program by training the teachers. Well, I think one of the main concern behind this is how it's oftentimes what happens in a diverse society is that people tend to be basically socializing with their own groups. And I think it's becoming more and more, especially with all the digital media, with the social media, with the echo chambers, that really builds our attitude. Oftentimes, simply we only feel being associated with people who are the same with us, the same faith or maybe same ethnicity, and that really strengthens the prejudice in the society. And that can really create a very big risk in the diverse society, because then you become more fragmented. That's why I think that's one of the analysis that I mentioned, I think earlier, from the UNESCO when they did assessment for the future of education, when they are talking that the world is actually becoming more polarized and divided. And what we are seeing, and also last year at the UN Human Rights Council, the UN High Commissioner, Volker Turk, actually he said that xenophobia is increasing globally at an alarming rate. And we are seeing that in the election results and the problem with migration, everything. And that actually, I mean, through social media and others, create this impact as well, that people becoming more afraid of interacting with people who are different from them. And also we know that even in Indonesia, even though we are diverse, there are usually in communities, then sometimes it's quite homogeneous. Maybe it's more Christian, more Hindu, or more Muslim, so there's very few opportunities sometimes to actually interact with people who are different. So in a way, what the program is trying is to build this competency. It's really about addressing prejudice, the program. It's actually addressing prejudice and how to discuss. I think Dr. Al-Nuaimi mentioned earlier in his speech that faith is an important matter, but it's very sensitive as well. So if faith somehow becomes like the distinguishing identity in this society and becomes like the more predominant identity, how you talk about it, how you can build bridge and then discuss about the differences and then work together. If faith is important, but it's also a sensitive issue. So the cross-cultural religious literacy is actually building the competency, but also trying to build the space for people to feel secure that yes, we can actually discuss some of these things. They are very private, and not feeling threatened and not feeling afraid of offending other people, because we know that at the end of the day, we will respect our differences and we should be able to collaborate. And by focusing on the teachers, because we know that teachers are very important. I mean, not only because, I mean, they are training the future generation, but in many communities, I think not just Indonesia, I think in many other countries as well, oftentimes teachers are the educated elites in the community. So their influence is actually very big, even beyond the classroom. So I think we are very grateful with how many teachers are involved in this program, because they are actually can lead this role model
of how to be able to interact with people who are different from them, and they are very innovative, as you have heard on how they try to do this and implement it in their context. So that's actually what we are trying to is to address the prejudice, address the stereotypes, and because it deals with faith, we know that it's a very sensitive issue, so we need to build a strategy to deal with that. Thank you. Baik, tentu perubahan hal positif yang berdampak bagi guru dan murid, Pak. Walaupun ini adalah jangka panjang sifatnya, bahwa pendidikan itu adalah investasi yang merubah untuk masa depan yang lebih jauh. Tetapi paling tidak, Pak, mereka, para murid kami dan para guru, mereka menjadi lebih terbuka dengan segala perbedaan yang mereka lihat. Walau tentu saya harus akui masih ada saja hal-hal yang baru bermunculan, tantangan-tantangan baru yang menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan sesuatu yang positif, tentunya bagaimana memahamkan secara nilai agama dan nilai budaya. Selain itu tentu para guru dan para murid mereka sangat antusias untuk bagaimana melakukan kolaborasi kepada orang yang lebih berbeda lagi. Bahwa kemarin kami bertemu dengan orang Kristen, mereka berharapnya bisa bertemu yang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan itu kami sangat menjadikan ini sebagai program di masa-masa depan sehingga kami bisa semakin terbiasa dengan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Saya kira itu, Pak. Silakan Pak Sarifuddin. Oke. Perubahan perilaku yang hasil dari program yang kami laksanakan, mereka tidak lagi antipati terhadap sebuah keyakinan yang berbeda dan lebih menghargai keberagaman. Itu dibuktikan pada saat kurikulum yang lalu ada sistem namanya P5RA. Jadi ada materi keberagaman di mana ada gelar karya, para siswa kami itu tidak lagi antipati menggunakan pakaian agama tertentu. Kemudian kita melaksanakan pawai, karnaval, dan itu kami mempromosikan literasi keagamaan, lintas budaya. Dan sudah kami lakukan itu selama 2 tahun. Namun karena sekarang ada perubahan kurikulum cinta dari Kementerian Agama, itu ada tambahan juga kokurikuler, itu menjadi sebuah harapan nyata buat kami untuk mengimplementasikan lagi. Ada cinta sesama, ada cinta pada diri sendiri, sehingga ada perubahan perilaku yang tentunya lebih signifikan. Teman-teman rekan guru itu lebih peduli, lebih menghargai tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu untuk berkomunikasi, sinergi, dan tidak canggung untuk saling berbicara dan silaturahmi, sehingga ini mewujudkan bahwa perilaku yang signifikan dari kegiatan yang sudah kami lakukan di tengah masyarakat ini memiliki dampak yang positif. Terima kasih. Silakan Ibu Salomina. Iya, perilaku yang terlihat dari perubahan perilaku yang terlihat dari Bapak Ibu guru, yaitu ketika para guru dalam proses pembelajaran telah menginsersi kompetensi LKLB ke dalam semua mata pelajaran, dan itu tidak hanya secara teori, tapi dalam proses pembelajaran itu ada tindak lanjutnya dengan kokurikuler. Saya kasih contoh seperti kemarin di bulan Oktober kami mengadakan kunjungan lewat mata pelajaran lintas. Itu kami kunjungan ke tempat ibadah Buddha, Hindu, Katolik, Muslim, dan semua anak-anak dan Bapak Ibu guru mendampingi. Yang berikut bahwa antara guru SMA Kristen Rehoboth dan SMA Al-Hilal sudah bersepakat untuk mengawal proses pembelajaran dengan belajar bersama, bertukar dalam proses pembelajaran. SMA Al-Hilal mengajar di SMA Rehoboth dan sebaliknya demikian. Perilaku yang terlihat
perubahan yang terlihat dalam kehidupan anak-anak. Ada beberapa anak yang kami bawa dari daerah yang konflik beberapa kali. Mereka yang masih hidup dalam prasangka, jangankan berbeda agama, tapi dengan orang lain pun terlihat ada perubahan. Mereka kini bertemu dengan siapa saja, mereka bisa hidup bersama. Yang kedua, bahwa mereka juga mengatakan bahwa mereka kini punya saudara. Mereka bertemu dengan teman-teman SMA Al-Hilal dalam pertemuan-pertemuan siswa. Mereka saling menyapa sebagai gandong, sebagai saudara. Dan ini sangat membuat kami bahagia karena itulah implementasi LKLB yang sebenarnya sebagai proses pembelajaran mendalam. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk panelis kita. Sebagai final remarks atau kata akhir, saya memberi kesempatan untuk masing-masing panelis untuk menyampaikan sekitar 1 menit hal yang mungkin bisa memberikan dorongan, nasihat kepada para guru yang ada di sini ataupun yang ada di online, ya, untuk dorongan untuk bisa lebih jauh, ya, berlanjut di LKLB ini. Silakan Pak Matius. Ya, terima kasih Pak Budi. Saya kira satu hal yang saya selalu terkesima dan takjub itu adalah melihat kreativitas dan inovasi dari para guru, para dosen, mitra kami di berbagai universitas, sekolah, madrasah, asosiasi perguruan, ya. Jadi betul-betul bagaimana para pendidik ini sangat kreatif. Jadi sebetulnya yang kita lihat, yang Bapak Ibu lihat itu sebetulnya yang dilakukan melalui program LKLB ini mungkin tidak sebanding banyaknya dengan dampak yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Jadi saya kira disinilah betul-betul memang inilah strateginya, karena kami percaya bahwa inilah makanya penting kolaborasi. Bahwa sebetulnya literasi keagamaan lintas budaya itu sekedar memberikan sebuah konsep kerangka, tapi kemudian lebih banyak seperti moto dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ya, Tuturi Handayani, saya kira. Jadi sebetulnya seringkali itu kami seperti yang penting itu bagaimana memberikan dukungan moral, semangat, dan sejauh mana dukungan infrastruktur yang memungkinkan sehingga para pendidik, Bapak Ibu guru ini bisa berkreasi lebih jauh lagi bagaimana mengimplementasikan yang namanya pendekatan literasi keagamaan lintas budaya itu untuk membangun yang namanya rasa saling percaya, modal sosial, kohesi sosial, karena justru disitulah saya berharap Bapak Ibu para pendidik ini juga semakin menyadari bahwa Bapak Ibu lah yang sebetulnya memiliki power itu, ya, untuk membawa ini lebih jauh. Dan saya kira kami berterima kasih dan berharap agar kerjasama ini bisa terus kita kembangkan, dan khususnya dengan Bapak Ibu dari berbagai negara yang lain itulah juga sebetulnya filosofi pendekatan kami, yaitu bahwa kami ingin bekerja sama dengan Bapak Ibu bagaimana supaya Bapak Ibu lah yang mengerti kondisi di lapangan di negara masing-masing, dan bagaimana kita ingin melihat ini diimplementasikan, dikembangkan sesuai dengan konteks dan keberadaan negara masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. 1 menit kata akhir, silakan. Baik, LKLB ini bukan hanya sekedar konsep tadi setelah disampaikan, bukan hanya sekedar teori, tapi ini terbukti efektif bagaimana saya pribadi melakukan praktik baik ini di madrasah, di sekolah, dengan berkolaborasi dengan Sekolah Kristen Elim. Dan tentu ini tidak akan berhenti saya lakukan, dan akan banyak yang bisa saya lakukan dengan berkolaborasi dengan banyak pihak. Tentu untuk pemangku kepentingan, kepala sekolah, kepala madrasah, rektor, tentu bisa diberikan masukan, kita bisa memberikan masukan, bisa diberikan energi baru, bahwa berkolaborasi dengan orang yang berbeda itu adalah hal yang unik, dan ini adalah menjadi tradisi yang sudah biasa kami lakukan di Indonesia, dan ini adalah hal yang tentu bisa kita pertahankan sebagai kekuatan yang besar dari perbedaan yang ada. Tentu untuk para guru, ya, kita bisa melakukan hal-hal yang mudah dan realistis, bagaimana kegiatan yang kecil tapi tentu sangat berdampak bagi diri kita
masyarakat, dan tentu dunia pada umumnya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan Pak Sarifudin. Baik, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada dalam ruang yang sangat sempit, ruang yang begitu sepertinya tidak mungkin bisa berbuat baik, maka percayalah, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita selalu mencoba memahami, mengerti, kemudian kita juga punya kesabaran, kekuatan, dan juga usaha yang nyata untuk mewujudkan bahwa literasi keagamaan dan lintas budaya ini tidak hanya sekedar pada tataran konsep. Saya tentu mengucapkan terima kasih banyak pada Institut Lemina yang selalu memberikan pengetahuan, tidak hanya berbentuk materi, tapi berwujud tentang contoh-contoh yang realistis di lapangan. Dan ini menguatkan saya untuk berbagi dengan guru-guru yang lain, Bapak Ibu guru, yang saat ini akan memiliki program aksi nyata di lapangan. Percayalah, hanya kekuatan diri kita untuk berbuat kebaikan itu akan memberikan solusi yang nyata dan berdampak baik bagi masyarakat yang majemuk. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Ibu Salomina. Bapak Ibu, literasi keagamaan lintas budaya Institut Lemena bukanlah sebuah kata-kata belaka, tetapi akta nyata yang mesti kita tunjukkan. Kalaupun kebenaran dan kebaikan yang kita lakukan dilupakan orang ataukah mungkin juga dicurigai orang, teruslah lakukan kebaikan, lakukan kebenaran demi kehidupan anak-anak kita. Sebab pada akhirnya kita bukan dengan manusia, kita dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan semuanya kepada pencipta kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita beri apresiasi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang kita dengarkan pada siang hari ini adalah sebenarnya contoh kecil bagaimana LKLB ini diturunkan di dalam sebuah tindakan yang nyata. Dan ini adalah hal yang sangat penting dan semoga sesi ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, untuk bisa melakukan satu langkah kecil untuk sebuah perjalanan panjang bagi Indonesia dan juga bagi dunia yang lebih baik. Mari kita sekali lagi berikan apresiasi untuk narasumber kita. Kita akhiri sesi kita pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber. Kita akan berfoto bersama. Terima kasih.